Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Teddy Nurozak dari program studi agribisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis adalah teknik dalam pemrograman komputer yang membantu memecahkan masalah dalam sebuah kelas secara efisien yang memiliki sub masalah tumpang tindih atau properti substruktur yang optimal. Jika ada masalah yang dapat dibagi menjadi sub masalah yang pada akhirnya dibagi lagi menjadi sub masalah yang lebih kecil. Dan jika ada tumpang tindih di antara sub masalah tersebut, maka solusinya untuk sub masalah dapat disimpan untuk referensi di masa yang mendatang. Menurut Dimayanti 1992, program dinamis adalah teknik matematis yang biasa digunakan untuk membuat suatu keputusan dari suatu keputusan yang saling berkaitan. Menurut Siagian 2003, program dinamis adalah salah satu teknik matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap-tahap. Kita lanjut, karakteristik program dinamis. Pertanyaan pada program dinamis dirancang untuk memberikan suatu interpretasi secara fisik dari struktur yang abstrak dari masalah program dinamis. Salah satu cara untuk situasi yang dapat dirumuskan sebagai masalah dinamis ini adalah dengan memperhatikan karakteristiknya. Yang pertama karakteristiknya yaitu masalah dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau step yang pada masing-masing tahap diperlukan adanya satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri atas sejumlah keadaan yang berhubungan dengan tahap yang bersangkutan. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari keadaan yang bersangkutan dengan keadaan berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang kelima, prosedur pemecahan masalah dimulai dengan mendapatkan cara keputusan terbaik untuk setiap keadaan dari tahap terakhir. Materi yang ketiga itu tentang model pemrograman dinamis. Pada pemrograman dinamis, model yang dipakai untuk menganalisis masalah yang didapatkan yaitu dengan menggunakan model pemrograman dinamis deterministik. Model pemrograman dinamis deterministik adalah model yang dimana jika data yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari masalah tersebut. Pada pemrograman dinamis ada dua pendekatan yang digunakan dalam program tersebut, yaitu maju atau forward atau up down dan mundur backward atau bottom up. Program dinamis maju merupakan program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Yang kedua, program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah pemecahan masalah dalam pemrograman dinamis. Langkah-langkah yang pertama, yaitu tentukan prosedur pemecahan atau maju dan mundur. Yang kedua, definisikan tahap atau N. Yang ketiga, definisikan variabel status pada tiap tahap-tahap atau bisa ditanda dengan SN. Definisikan variabel keputusan pada tiap tahap atau ditandai dengan XN. Yang kelima, definisikan fungsi kontribusi pada tiap tahap-tahap. Yang keenam, definisikan fungsi transisi. Selanjutnya, definisikan hubungan rekursif. Kedelapan, lakukan perhitungan. Yang sembilan, tentukan kebijakan optimal. Cara kerja pemrograman dinamis dan pendekatan. Pemrograman ini bekerja dengan menyimpan hasil dari submasalah sehingga kita tahu solusi yang akan diperlukan. Mereka sudah tersedia dan kita tidak perlu menghitung ulang. Jadi di sini teknik penyimpanan nilai submasalah ini disebut memoization. Dengan menyimpan ini dalam array, kita menghemat waktu untuk perhitungan submasalah yang telah kita temui. Dinamis pemrograman dengan memoisasi adalah pendekatan up-down untuk pemrograman ini. Dengan membalikkan arah di mana algoritma bekerja yaitu dengan memulai dari kasus dasar dan bekerja menuju solusi. Kita juga dapat mengimplementasikan secara bottom up. Terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan pemrograman dinamis.
Kelebihannya itu pertama mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain dengan tahap memperhatikan kondisi dan batasan permasalahan tersebut. Proses pemecahan suatu masalah yang kompleks dapat menjadikan sub-sub masalah yang lebih kecil, yang dimana akan membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah menjadi lebih jelas untuk diketahui. Yang kedua kelebihannya yaitu pendekatan dinamik programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik. Karena dinamik pemrogramming cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi lainnya. Yang terakhir itu kelemahan dari pemrograman dinamis adalah penggunaan dinamik programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisien biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dinamik programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dari permasalahan tersebut. Sekian materi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.